Oke, next untuk nomor 16. Nah, di nomor 16 ini kita dikasih beberapa bilangan ya. Nah, cuman kita diminta mencari bilangan yang memiliki nilai paling kecil. Nah, ini kita benerin dulu. Oke, kita cek satu-satu. Untuk si A, dia itu kan jumlah 5 bilangan prima pertama. Berarti siapa? Yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 11. Nah, ini kan 5 bilangan prima pertama ya. Terus yang B itu kita dikasih jumlah 5 bilangan cacah pertama. Nah, kalau cacah berarti mulai dari 0 ya. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, terus untuk yang C kita dikasih 5 bilangan asli yang pertama. Berarti kalau bilangan asli mulai kan dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4 sama 5. Nah, untuk yang D itu kita dikasih jumlah 5 bilangan komposit pertama. Nah, komposit itu kan mulainya dari 4 ya. 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 9 ditambah 10. Nah, ini 5 komposit yang pertama. Terus yang E kita kuadrat 3 bilangan prima pertama. Berarti ada 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, yang paling kecil siapa? Kalau si E sih jelas gede banget ya, karena ada 5 kuadrat di sini, 25. Nah, kalau sekilas kita lihat, jelas yang paling kecil itu pasti jawabannya yang B, karena dia cuma 0 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi untuk yang nomor 16 itu jawabannya yang B. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 17. Nah, di nomor 17 ini kita dikasih tabel dengan angka-angka yang udah disusun ya. Di sini kita punya 4, 5, 6, 8. Terus kita punya lagi 7, 3, 4, 13. Sama yang terakhir kita punya 6, 8, 5, X. Nah, ini kan kita untuk mencari nilai X itu kan harus tahu polanya ya dari angka-angka yang dikasih. Nah, untuk cari polanya kita bisa cari dari angka yang di atasnya guys. Oke, kita cek dulu ini 8 dapatnya gimana sih dari baris yang pertama. Nah, untuk ini si 4 ini kan bisa kita kali 5 ya. Kalau 4 dikali 5 dia kan jadinya 20. Nah, 20 ini nanti biar jadi 8 dia dikurangi sama 2 kalinya bilangan yang ketiga. Nah, si 6 kalau dikali 2 itu kan jadi 12. Jadi 20 kurangi 12 itu 8. Pas. Nah, kalau udah kita dapat polanya, kita coba untuk barisan yang kedua. Kita cek dulu bener gak sih polanya kayak gitu. Nah, untuk baris yang kedua itu dikali dulu. Untuk 7 dikali 3 itu kan menghasilkan angka 21. Nah, si 4 sendiri kalau dikali 2 kan 8. Nanti 21 dikurangi 8. Jadi 13. Pas juga. Berarti memang polanya dikali terus dikurangi 2 kali bilangan yang ketiga guys. Oke, untuk yang baris ketiga kita kali ini langsung si 6 kali 8. Berarti kan akan menghasilkan angka 48. Nah, ini dikurangi 2 kalinya angka 5 berapa? 10. Berarti jadinya 38. Jadi jawaban untuk yang nomor 17 itu yang C. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 18. Nah, di nomor 18 ini kita dikasih gambar seperti yang tersaji ya. Di sini ada 3 lingkaran dengan masing-masing lingkaran itu kelilingnya 18. Oke, kita gambar ulang dulu aja ya gambarnya. Ini ada 3 lingkaran. Terus di tengahnya, di titik pusatnya saling terhubung sehingga membentuk segitiga. Nah, ini pasti segitiga sama sisi sih ya. Oke, di sini kan dikasih keliling lingkarannya itu 11. Oke, kita tulis dulu. Kita tulis dulu untuk kelilingnya 11. Nah, keliling lingkaran itu kita tahu dia itu pi kali diameter. Berarti untuk 11 itu kan sama dengan
Pi itu 22/7 dikali diameter. Jadi diameternya itu sama dengan 11 dikali 7/22. Nah, ini bisa kita coret 2, tinggal 7/2. Oke, kita tahu lingkarannya berdiameter 7/2 sekarang. Nah, yang ditanyakan luas segitiga ya. Nah, untuk sisi segitiganya sendiri itu kan terhubung dari dua jari-jari ya. Nah, ini dari pusat ke tepi berarti dia jari-jari, pusat ke tepi dia jari-jari, berarti segini nanti bakal sejauh dia meter. Ini juga diameter, ini dia meter, sehingga segitiga yang terbentuk akan menjadi segitiga sama sisi dengan panjangnya sepanjang diameter. Nah, kita kan udah tahu ya diameternya tadi itu 7/2, ini juga 7/2, 7/2. Nah, kita tinggal cari luasnya guys. Nah, luas segitiga ini kan setengah alas kali tinggi. Karena kalau misalkan ini alasnya mau siapa aja nggak masalah ya, karena ini segitiga sama sisi. Nah, tinggal kita cari tingginya. Nah, tingginya itu kalau kita tarik garis ke bawah, nah ini kan kita harus kerjain pakai Pitagoras ya. Nah, kalau aku sih nggak terlalu suka pakai cara itu karena agak lama. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan sifat trigonometri. Karena apa? Di segitiga sama sisi kita tahu sudutnya itu pasti sebesar 60 derajat. Jadi nanti luasnya tinggal setengah alas dikali sisi miring. Nah, miring ini bebas, bisa miring yang kiri atau yang kanan. Katakanlah aku mau ngambil yang ini. Nah, ini misalkan X gitu ya. Berarti jadi setengah alas kali X kali sin theta. Nah, tinggal kita masukin aja. Berarti setengah alasnya 7/2, X-nya 7/2 sin theta. Nah, tetanya di sini kan terbentuk 60 derajat ya. Sin 60 itu kan kita tahu setengah akar 3. Nah, ini tinggal kita kaliin biasa aja. 7 kali 7 kan 49. Terus 2 kali 2 kali 2 kali 2 dia akan menghasilkan 16, tinggal tambahin akar 3. Jadi jawabannya yang mana? Wah, nggak ada di sini jawabannya ya. Harusnya 49/16 akar 3. Oke, mungkin di sini ada yang typo. Yang pasti caranya untuk yang nomor 18 itu seperti yang sudah disebutkan. Jadi jawaban yang harusnya ada itu 49/16 akar 3. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 19. Nah, di nomor 19 ini nilai dari X yang memenuhi persamaan berikut. Oke, di sini kan kita dapat dikasih ini ya, baris, terus kita suruh cari polanya sehingga mendapatkan nilai X. Nah, kalau dari sini kita punya angka 1, 6, 6, 10, 20, 23, 69, X. Oke, kita cari dulu. Yang paling gampang sih dari sini ya, ini 6 ke 6 ini kan kali 1, terus 10 ke 20 kali 2, 23 ke 69 kali 3. Oke, berarti kita tinggal cari hubungan yang belum didapat. Berarti 1 ke 6, 6 ke 10, 20 ke 23 dengan 69 ke X. Berarti nanti mereka mempunyai hubungan yang sama atau runtut seperti yang sebelumnya. Nah, di sini 1 ke 6 itu kan ditambah 5 ya. Terus 6 tambah 10 itu tambah 4. 20 ke 3 tambah 3. Terus nah berarti kalau tambah 5 tambah 4 tambah 3 berarti pola selanjutnya ditambah 2. Nah, berarti untuk 69 ditambah 2 itu 71. Nah, untuk masalah tambah-tambahan bisa semua lah ya, ini soal yang so easy lah. Jadi jawaban untuk yang nomor 19 itu yang B, 71. Oke, lanjut untuk yang nomor 20. Nah, last ya, nomor terakhir untuk sesi ini. Nah, di sini kita ketemu soal pola lagi, soal yang sebenarnya termasuk mudah sekali ya. Nah, oke, di sini polanya kita punya H, I, K, N, lalu R. Nah, habis itu angka selanjutnya huruf selanjutnya apa sih? Nah, kalau kayak gini kita bisa membuat model angkanya dari susunan huruf yang ada. Nah, untuk H sendiri kita tahu ya, si H itu kan huruf ke-8, si I itu huruf ke-9, nah si K itu kan huruf ke-11, N-nya 14, dan R itu huruf ke-18. Nah, dari sini kita bisa cari polanya.
Nah, untuk 8 ke 9 kan tambah 1, 9 ke 11 tambah 2, ini tambah 3, tambah 4, pasti tambah 6. Enggak lah, bercanda, pasti tambah 5 ya. Jadi 18 ditambah 5 itu 23. Nah, huruf ke-23 itu apa? Sorry, aku ngitung dulu ya. Dari T, U, V, W. Nah, ini W jawabannya. Jadi jawaban yang nomor 20 itu yang A. Nah, kalau misalkan ada yang masih susah menghitung angka di huruf, itu bisa pakai trik ya. Triknya bisa kalian pisahin 55. Jadi mulainya nggak harus selalu dari A. Jadi itu yang terdekat aja. Misal nih 23, berarti nanti kalian mulai dari yang ke-20. Untuk polanya bisa aku tulisin. Untuk 5 itu E, untuk 10 itu J, untuk 15 itu O, 20 itu T, dan 25 itu Y. Jadi kalian nggak usah repot-repot mulai dari 1 atau dari A. Jadi bisa gunakan patokan 55 ini untuk mempermudah perhitungan kalian guys. Gimana? Gampang kan?